Al-Quran ini warisan Allah di rumah kita. Jangan abaikan, jangan sia-siakan. Dan kita tahu, karena warisan ini tidak dipelihara, diabaikan oleh umat Islam. Lihatlah, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sekarang ini dianeksasi hampir setiap hari, dikuyu-kuyu oleh Zionis Israel. Di depan siapa? Di depan mata 1,5 miliar umat Islam yang berpecah belah. Inilah problem yang membuat umat Islam fatal di dalam membaca kehidupan dia hari-hari ini. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mayaminal muntajabin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 10 terakhir kita berada di bulan Safar. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan kelahiran baginda suci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaruniakan ke dalam dada kita masing-masing lutuf, kelembutan kasih sayangnya, sehingga kita perlahan-lahan menjalani dan menapaki jalan hidup kita untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ritual, ibadah dan amal dalam bingkai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, yang telah mengantarkan agama ini sampai kepada kita, membawa kita pada satu keyakinan iman bahwa tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kecuali menempuh perjalanan secara sungguh-sungguh, secara serius di jalan tuntunan Al-Quran dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami hidup kita paling tidak pada 3 perspektif. Pertama, masa lalu kita. Yang kedua, hari ini. Dan yang ketiga, hari-hari yang akan datang. Masa lalu kita, hari-hari yang kita lalui adalah akumulasi dari perjalanan sejarah hidup umat manusia. Kita tidak pernah bisa hadir hari ini seperti keadaan kita sekarang ini
kecuali karena sejak dari Adam alaihi salam sampai kepada orang tua yang melahirkan kita, Allah Subhanahu wa taala secara sistematis, secara tematis, dengan sangat serius merencanakan dan menunjukkan seluruh ciptaannya dalam keadaan yang pasti bahwa semuanya diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Dalam doa iftitah ketika kita selesai takbiratul ihram dalam solat kita mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, ini wajahku, saya hadapkan kepadamu yang engkau Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dari awal sampai akhir nanti dalam keadaan fitrah. Kita di dalam menjalankan agama sebetulnya kita sedang menatap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kesadaran kita dengan seluruh elemen, seluruh instrumen, dengan seluruh apa saja baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya bekerja sama dalam keadaan fitrah. Karena itu syarat untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan memahami masa lalu kita adalah kita duduk dengan baik sebagai orang-orang yang sadar diri bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya berbagai macam problem, dan karena itu kita wajib beristighfar kepada Allah. Kita wajib untuk meluruhkan, untuk melepaskan, untuk mendekondisioning diri kita agar diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala berlepas dari seluruh masa lalu kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, ini yang pertama untuk kita tetapkan dalam diri kita. Semua kita adalah makhluk pendosa. Bulan Safar secara bahasa bulan yang seharusnya kita berjalan menuju masa depan kita. Tetapi jangan lupa bahwa kita sekarang di sini. Keadaan kita hari ini, hari-hari yang akan kita hidupi adalah situasi di mana menuntut kita untuk memastikan bahwa masa lalu yang tidak baik tidak boleh berlanjut, harus berakhir. Lalu kemudian masa lalu yang baik kita akumulasi menjadi sumber inspirasi dan kekuatan kita untuk menjalani hidup hari ini dan hari-hari yang akan datang. Di tengah kita berusaha untuk merumuskan, mendefinisikan hari kita di sini, kedisinian, kekinian kita, di tempat kita, dimanapun kita melakukan aktivitas, maka kita mutlak harus mencari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa cirinya orang bertakwa? Ciri orang bertakwa, wabtagu ilaihi wasilah. Ada orang mengaku bertakwa tetapi tidak melakukan upaya secara runut, sistematis, serius, bersungguh-sungguh untuk menemukan wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah pertama dan utama kita ini, wasilah pertama dan utama kita adalah Al-Quran. Bersama dengan Al-Quran, dan dia adalah Al-Quran itu sendiri yang natik, yang hidup, yang mewujud dalam kehidupan kita adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan keluarganya yang suci dan orang-orang yang berittiba di jalan itu dengan serius dan bersungguh-sungguh. Inilah wasilah yang harus kita temukan, sehingga kita tidak mencari jalan lain. Kita tidak mencoba mengorientasi diri kita di jalan yang akan menjerumuskan kita kepada kehancuran. Wabtagu ilaihi wasilah menjadi syarat pertama dan utama ketika kita mengklaim diri kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah olehmu wasilah. Wasilah itu adalah media yang mengantar kita. Saya haus,
Saya ingin melegakan dahaga saya. Saya percaya bahwa Allah lah satu-satunya yang melegakan dahaga setiap orang yang kehausan. Tapi wasilanya, perantaranya adalah air yang kita minum. Dengan itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air dari langit dan mengalirkannya sampai ke tenggorokan kita. Wasilah untuk sampai kepada Allah, jalan untuk bisa berhadapan dengan Allah, bermuwajah dengan Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilayani sebagai hambanya yang bertakwa kepadanya. Merujuklah kepada Al-Quran, merujuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan bahwa hidup kita bergabung dengannya. Tunjukkan bahwa Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia menyimpan warisan. Al-Quran menyebutkan bahwa warisan itu begitu berharga. Warisan ini begitu mulia. Dalam urusan-urusan yang bersifat materi, Allah sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana warisan itu diperlakukan dalam satu rumpun keluarga. Masing-masing harus punya hak. Dan ketika warisan ini tidak dipatuhi, petunjuk Allah ini tidak dipatuhi mengenai warisan dalam urusan harta, maka keluarga, anak, istri, saudara bisa bentrok dan bahkan bisa saling mencaci maki antara satu dengan yang lain. Bagaimana kalau warisan Allah Subhanahu wa taala diabaikan oleh umat manusia? Bagaimana kalau warisan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan itrah Ahlul Bait yang mewujudkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari diabaikan oleh umat yang mengaku sebagai umat Rasulullah, maka wajar kalau kita lihat umat Islam hari ini terbengkalai, pecah belah dan seterusnya karena tidak mengikuti warisan Allah Subhanahu wa taala. Warisan menjadi penting untuk kita pegangi dengan sebaik-baiknya, untuk kita jaga, karena dia adalah Al-Quran, Ar-Rasul dan itrah Rasulullah yang mewujud dalam bentuk, yang diwujudkan dalam bentuk sunnah Rasulullah. Itu adalah warisan Allah. Al-Quran ini warisan Allah di rumah kita. Jangan abaikan, jangan sia-siakan, jangan pandang remeh, jangan letakkan sembrono. Jadikan sebagai pegangan utama dan rawat dia. Nanti dalam kuburan ketika Mungkar Nakir datang bertanya, "Ma kitabuka?" Apa kitabmu? Al-Quran. Bagi mereka yang tidak bersahabat dengan Al-Quran di dunia ini, maka Al-Quran akan menolak untuk mengatakan, betapapun orang itu mengatakan kitabi Al-Quran, kitabku Al-Quran, betapapun orang itu mengatakan kitabku Al-Quran, Al-Quran akan mengatakan tidak. Orang ini mengabaikan, menyia-nyiakan, menelantarkan, tidak mempelajari, tidak mengkaji, tidak membaca, tidak merawat pesan dan isi yang disampaikan oleh Allah di dalamnya. Ketika Mungkar dan Nakir bertanya, "Man nabiyuka? Man imamuka?" Siapa nabimu? Siapa imammu? Maka ketika itu wujud dari nabi, wujud dari imam, pemimpin yang kita ikuti di dunia ini, membimbing kita menuju jalan takwa, menjadi wasilah kita, akan hadir untuk memberikan kesaksian di hadapan malaikat Mungkar dan Nakir. Pada saat itu kita butuh syafaat mereka. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita temukan di sini, di kekinian kita, kita harus menatap masa depan kita. Masa depan menjanjikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak tempat di dalam Al-Quran bahwa masa depan orang-orang yang beriman itu begitu membahagiakan, begitu indah, begitu mulia, tapi ada ruang untuk mencapai itu. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Bersungguh-sungguh kamu di jalan itu, maka kamu akan meraih kebahagiaan, maka kamu akan meraih kemenangan, maka kamu akan meraih kesuksesan.
Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, masa depan hanya bisa diperoleh untuk menjadi bahagian dari kebahagiaan hidup kita kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita punya mujahadah, kalau kita berjihad. Berjihad tidak harus membunuh orang di medan perang. Berjihad mempertahankan keyakinan kita, keimanan kita dalam situasi dan kondisi apapun agar tidak tergerus oleh godaan syaitan. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, warisan ini penting dan kita tahu karena warisan ini tidak dipelihara, diabaikan oleh umat Islam. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lihatlah masjid yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Lihatlah masjid yang dimana Ar-Rasul melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sekarang ini dianeksasi hampir setiap hari, dikuyu-kuyu oleh Zionis Israel. Di depan siapa? Di depan mata 1,5 miliar umat Islam yang berpecah belah. Raja-raja Arab, ada 50 negara kurang lebih yang ada mengaku sebagai negara Islam menjadi penonton. Membiarkan para pejuang yang ada di Palestina berdarah-darah. Sudah hampir 90.000 yang meninggal dunia. 20.000 lebih adalah anak kecil yang tidak berdosa. Perempuan yang setiap hari dibom, dirudal oleh Zionis Israel. Tidak ada satupun peluru, butir peluru yang dikirim oleh Raja Arab Saudi, oleh Raja Uni Emirat Arab, oleh Raja Yordania. Alih-alih membantu para pejuang, malah bekerja sama dengan Zionis Israel, dibawa ke ketiak Amerika Serikat. Jemaah Jumat, inilah problem yang membuat umat Islam fatal di dalam membaca kehidupan dia hari-hari ini. Negara kita, Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua, saya sudah datangi semua, 80%. Tapi tidak cukup memberikan kontribusi yang betul-betul maksimal untuk bangsa dan negara ini. Sebagian dari mereka yang mengaku haji, sholat, puasa, umroh menjadi pengkhianat dengan korupsi, menipu, khianat, dan lain sebagainya yang ada di negeri ini. Ini tanggung jawab. Ini problem yang harus kita selesaikan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala layak memperlakukan kita sebagai hambanya yang ingin kembali kepadanya. Kita tentu saja ingin dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dijemput oleh para malaikat, ingin mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Ketika Allah menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang aku sayangi, yang memiliki jiwa yang bening, jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan karomah keindahan agama, kembalilah kamu kepadaku dalam keadaan aku ridho dan engkau ridho kepadaku. Bergabunglah, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kalian dengan kelompok ahli ibadah dan masuklah ke dalam surgaku. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain untuk mendapatkan surga kecuali bergabung dengan ahli ibadah. Dan siapa pemimpin ahli ibadah? Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia, dan orang-orang yang berittiba di jalan itu. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, mari kita renungkan hari-hari kita untuk melihat masa depan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan taufik kepada kita sebagaimana doa yang diajarkan oleh pemimpin akhir zaman. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, masukkan ke dalam dadaku ini taufik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat yang saya muliakan, pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengajak diri saya dan jemaah sekalian, mari kita perbaiki akhlak kita, perbaiki perangai kita, perbaiki perilaku kita, jaga setiap hari tingkah laku kita. Karena nilai kemanusiaan kita, harga diri kita ada pada kualitas perilaku kita sehari-hari. Norma-norma, mulai itu aturan di jalanan, norma-norma di jalanan. Lihat jalan raya kita semakin semrawut, semakin amburadul. Jalan raya kita semakin tidak menunjukkan bahwa negara ini adalah orang-orang yang punya aturan dan punya hukum, orang-orang yang beragama, orang-orang yang sholat. Tidak ada lagi gunanya aturan-aturan marka jalan, diinjak-injak, lampu merah diinjak-injak. Memang ada perilaku imbal balik antara main sogok-sogok di jalan dan lain sebagainya, tetapi sudah harus dihentikan. Kita sholat untuk dalam rangka menata perilaku kita. Nabi diutus untuk memperbaiki perilaku kita, perangai kita, akhlak kita. Mari kita perbaiki akhlak kita. Akhlak menjadi ciri utama seorang mukmin. Mau sholat berapa banyak pun sholatnya, mau sholat tahajud setiap malam, mau puasa Senin Kemis setiap minggu, tetapi akhlaknya buruk, menjadi tidak bernilai sedikit pun. Tetapi perangainya buruk, tidak punya harga sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa kita dengan pemimpin baru yang akan datang. Kita menemukan pemimpin yang amanah, pemimpin yang menjaga negara ini, menjaga rakyat, menjaga kehidupan yang toleran dan moderat bagi rakyat demi keamanan negara kita. Kita mohon pada para ulama supaya ulama mengajak kepada persatuan, bukan kepada perpecahan. Ulama yang menghimbau umat ini untuk bersatu, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun nilai-nilai keyakinan dan budaya yang dianut, bersatulah atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru jalani keyakinan agama masing-masing dalam kehidupan yang toleran dan moderat. Kalau ulama kita melakukan tugas ini dengan baik, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga anak-anak kita tumbuh sehat, tumbuh normal, tumbuh dengan bijak di dalam naungan kehidupan yang betul-betul tertata dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa ansur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Subhanaka ya la ilaha illa anta ighfir li dhunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba kullaha jami'an illa anta. A'udzu biwajhikal karim wa izzatika allati la turam. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Ya Allah, menangkan para pejuang yang ada di Palestina, ya Allah. Menangkan para pejuang yang ada di Gaza, ya Allah. Hancurkan Zionis Israel, ya Allah, dan negara-negara pemimpin negara-negara Arab yang bekerja sama dengan Zionis dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Allahumma ya Allah, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril mujahidina fi Lubnan. Allahumma ansuril mujahidina fi Yaman. Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi Iran. Allahumma ansuril mujahidina fi Suria. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan mundu Adam ila yaumil qiyamah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.